Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari berdoa. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Al-Quran atau bahasa Arab Al-Quran, sama-sama kita selalu bermohon kepada Allah supaya kita pakih ya, mengerti, sehingga nanti kalau sudah mengerti bahasa Al-Quran, mulai kita mengulang-ulangnya, baru nanti dianalisa, kemudian difikirkan, dirasakan. Kalau perlu coba dibantah. Jadi maksudnya bukan salah. Ya, membantahnya itu untuk menguatkan kita, bukan ragu-ragu. Ya, jadi begitu sistem. Nah, sekarang lanjutan pola 13 kita 13, insya Allah kalau memang nanti bisa dalam kesempatan ini saya berikan langsung LKS-nya. Tapi ini hanya untuk banding. Pelajaran kita di pola 13 ini kan mencari maf'ul bih. Maf'ul itu artinya yang dikerjakan dengannya. Jadi yang kena pekerjaan dari fi'il itu. Ya, fi'ilnya kan ada. Kemudian fi'il kan kerja artinya. Kalau fa'il adalah pelaku. Kemudian kalau ada fi'il, fa'il mungkin. Lihat keadaan fi'il. Kalau fi'ilnya nanti muta'addi atau transitif, nama bahasa Inggris tapi sudah dipakai oleh bahasa Indonesia, pasti ada maf'ulnya. Tapi kalau nanti fiilnya itu adalah intransitif, berarti untuk ke dalam, maka tidak. Seperti kalau bahasa Indonesia dulu kan, saya masuk kelas, ya, saya orang dia yang masuk kok, saya duduk. Tapi kalau dia memakai saya minum, pasti ada yang diminumnya. Ya. Kalau saya melihat ada yang dilihatnya itu pakai maf'ul. Nah, sekarang untuk melanjutkannya ini dia. Ya, di sini lanjutan kajian tentang kata ganti atau damir. Kata ganti kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab damir. Jika kata ganti, ya, jika kata ganti itu kata gantinya ini, ya, kata gantinya diletakkannya. Jadi kata ganti ini diletakkan di depan fiil dan fa'ilnya. Paham? Paham maksudnya situ? Diletakkan kata ganti atau damir di depan. Maksudnya lebih dahulu dia diletakkan di depan fiil dan fa'ilnya. Coba sampai situ paham ya? Diletakkan nanti damir atau kata ganti di depan fiil dan fa'ilnya. Fiil fa'il ngerti ya? Bisa. Nah sekarang kita letakkan damir. Maksud damir itu kata ganti, ingin kita letakkan dia berfungsi, ia berfungsi sebagai maf'ul bih. Maka ia berfungsi sebagai maf'ul bih. Maka bentuknya pun berubah sebagai berikut. Disebutkan juga damir. Itu ini. Kalau sudah berubah bentuknya itu disebut juga damir mansub namanya. Ini damir mansub itu berarti damir yang diletakkan berbaris atas. Munfasil itu arti bercerai, berpisah dia. Di sini ada agak kecil Ustadz buat kata ganti pada hakikatnya berbaris atas. Dia berbaris atas sebenarnya. Jadi kata ganti ini ada juga pada hakikatnya berbaris atas, ada berbaris depan, ada nanti berbaris bawah seperti kata benda, tapi dia berubah bentuk saja. Dan berdiri sendiri pula dia. Berbeda dengan kata ganti yang terkait dengan fiil. Dulu kan ada asal kata ganti terkait dengan fiil, disebutkan itu maf'ul juga. Dia berbeda, ia berfungsi sebagai maf'ul bih.
disebut juga dengan damir muttasil, damir nasab muttasil. Muttasil, mumpasil. Kalau muttasil, lengket dia dengan fiil. Tapi kalau mumpasil, terpisah. Nah, tapi kalau yang mumpasil ini dia. Inilah dia. Ini kan kalau dibuat aslinya yang marfu atau pokok kalimat kan huwa ini. Huwa, di sini apa nih? Huma, di sini hum. Di sini apa? Bukan ha, maksudnya kalau yang aslinya Iya. iya. Kalau di sini huma. Kalau yang di sini Hunna. ya hunna. Kalau yang di sini anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Sini ana, nahnu. Itu aslinya. Nah, sekarang kalau dia nanti berdiri sendiri, letaknya di muka, ataupun nanti ada yang pokoknya dia dalam keadaan berdiri sendiri, mumpasil artinya, mumpasil mempasal, memisah. Kalau muttasil bersambung. Ini bertukar dia. Inilah bentuknya itu. Huwa itu menjadi iyahu, masih nampak hu-nya. Iyahuma, iyahunna, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Kan ada di dalam Al-Quran nanti. Wa iyaya parhabun. Berarti dia jadi objek itu. Ini maksudnya kalau kata ganti orang atau damir ini berfungsi sebagai objek, diletakkan dia di muka setelah fiil dan fa'il. Kalau dia nanti lengket dengan fiil, ini aja diambil. Hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Ka, kuma, kum. Ki, kuma, kunna. Ya saja dipakai. Ya, nah. Itu kalau lengket dengan fiil. Dia jadi maf'ul juga. Tapi kalau untuk kepunyaan sama itu. Tapi benda di sininya. Rabbuhu, rabbuhuma. Itu benda. Sampai di situ paham enggak? Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, dan peserta dari kelas Ulak Karang? Paham? Paham ya, Ibu Didi? Anak-anak kurang baru diulang lagi, Pak. Anak-anak yang dengar ini kurang baru diulang lagi. Oh, diulang lagi. Sekarang Bapak tanya dulu. Kata ganti itu namanya kan 14. Itu dulu. Sudah hafalkah huwa, huma, hum? Coba sama-sama dari Ulak Karang. Ya, kalau memang belajar ini memang ya seperti yang Bapak katakan, yang paling sulit di dunia adalah belajar. sudah pasti itu belajar yang paling sulit. Sebanyak itu kerja yang paling sulit adalah belajar. Coba ya. Coba sama-sama dulu. Huwa, coba. Huwa. Apa lagi? Huma. Terus apa lagi? Hum. Terus hiya, huma, hum. Hunna ya. Terus apa lagi? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu wajib itu dihafal itu 14. Nah, sekarang yang 14 itu kalau mode yang kita baca sebentar ini huwa huma itu jadi pokok kalimat semua itu atau jadi fa'il tersembunyi. Itu jawabannya. Jadi pokok kalimat itu. Tapi kalau dia nanti sudah menjadi objek seperti kajian kita ini menjadi maf'ul, kemudian dia diletakkan di depan, gini bertukar dia ini. Yahu, yahuma, begitu. Sampai di situ bisa dipaham. Bisa ya. Ini pun dihafal yang 14 ini. Nah, ada pun yang satu lagi, yang dua lagi, kalau sekiranya dia nanti
menjadi objek tapi letaknya di belakang, ini saja diambil. Hu, huma, hum, ekor-ekornya ini saja diambil. Kalau jadi objek tapi gandeng dengan fiil. Nanti nampak itu kenang praktek-praktek. Jangan cuma praktek diulang terus. Nah, terus kalau untuk kepunyaan ini pula diambil ekornya ini, tapi benda di sininya. Nanti di sini. Mudah-mudahan ya fakihum, fakihunna. Coba lihat ini. Ini. Coba ya. Perhatikan perbedaan. Perbedaan dulu. Perhatikan perbedaan kata ganti, kita ini kan kata ganti ya, atau damir, dan kata benda, bentuk satu, mungkin kata bendanya, bentuk dua, bentuk banyak laki-laki. Coba Ustadz ulang. Kalau kata benda satu itu berapa macam? Ayo sama-sama. Kata benda satu, coba pokoknya berpikir kita, berapa macam dia? Berapa macam? Ya, hanya 2 macam. Mungkin laki-laki, mungkin perempuan, gitu aja. Ya Pak Bet. Kalau ada kata benda satu. Bahasa Indonesia nggak ada itu. Kalau bahasa Arab mesti kata benda satu. Nah, misalnya kalau nggak laki-laki, perempuan gitu aja. Misalnya saya buatkan Allah. Nah, ini Allah dulu. Kata benda atau kata kerja? Benda. Ya, kata benda. Tapi nanti itu kalau sudah kajian Allah agak prinsipil dia. Sekarang kalau kita lihat bentuk katanya, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, apa tandanya bahasa laki-laki dari kata itu? Allahu. Bukan, apa tandanya bahwa dia laki-laki? Tidak pakai tanda perempuan, kan gitu aja. Tidak pakai tanda perempuan. Cuma nanti kalau sudah dikaji dalam apakah Allah laki-laki perempuan? Nah, jadi nanti sudah dikajilah bahasa Allah yang sebenarnya Allah tidak laki-laki, tidak perempuan. Nah, itu kan lain kajinya. Tapi yang jelas dari bentuk kata ya, jangan salah-salah. Jangan pula seperti ada Bapak itu, Allah jadi objek, Pak. Wah, nggak bisa. Allah nggak mungkin jadi objek, katanya kan. Jadi katanya, kata Allah itu ya jadi objek, bukan Allahnya jadi objek. Ya. Lafaznya. Ya lafaznya. Ya memang namanya kita kan makhluk berpikir, makhluk yang bisa menganalisa inu-inuan. Ya. Nah, jadi ini kata benda itu satu, dia hanya 2 macam itu. Kalau nggak laki-laki, perempuan. Kan gitu. Nah, sekarang ada pula kata benda itu 2. Nah, yang Ustadz tanya begini, supaya ini maksudnya supaya pertanyaan-pertanyaan ini supaya melekat. Kalau 2, apa tanda 2 kata benda? Alif sama nun. Ya, alif sama nun. Sebenarnya kalau alif sama nun itu kan dalam normal, dalam marfu namanya. Ya, alif sama nun. Ya, sekarang pindah kita banyak laki-lakinya. Berhenti pula Ustadz. Kalau banyak laki-laki yang pengetahuan kita, apa tandanya banyak laki-laki? Waw sama nun. Ya waw sama nun. Duduk tuh. Kalau banyak perempuan, apa pula tandanya? Alif sama ta. Kalau banyak taksir, apa pula tandanya? Melihat tandanya ada yang kurang. Iya, jamak taksir itu nampaknya dari pengalaman banyak membaca lagi. Karena begitu, kalau jamak taksir itu kan berubah dari bentuk tunggal. Sementara kalau nggak pernah kita melihat tunggalnya, tentu nggak ngerti kita. Misalnya sudah membaca kita
tilkar rusul. Ada rusul. Setelah itu ada rasulun. Tahu kita ini rasulun satu. Berarti rusul banyak. Ya. Jadi dari situ. Pokoknya berubah dari bentuk tunggal, berarti ada pengalaman membaca. Nah, jadi perhatikan perbedaan kata ganti, bisa dilihat, dhamir, kita pun dilihat, dan kata benda satu, dua, banyak laki-laki, banyak perempuan, banyak taksir. Jika berfungsi sebagai maf'ul, kalau dia berfungsi sebagai maf'ul, bagaimana? Yang disebutkan kata ganti yang 14 itu, kata ganti kata benda, dua, banyak laki-laki, banyak perempuan. Nah, itu yang jadi maf'ul. Ini penghabisan pelajaran kita membandingnya, baru nanti LKS lagi ya. Tapi jangan cuma pokoknya bermohon kepada Allah supaya saya mengerti ya Rahman, fakih ini. Lihat-lihat Al-Quran. Ya. Nah, ini dia. Lihat berwarna merah. Nah, lihat nomor 1 dulu. Coba dibaca dulu dari Ulak Karang, coba yang perempuan, coba baca dulu yang perempuan, peserta perempuan dulu. Ya. Ya. Coba satu orang lagi yang lain perempuan juga. Ya, membaca. Alhamdulillah. Jangan malu-malu. Enggak kedengaran. Nomor 1. Enggak ada? Alun bisa deh Pak, Alun, oh ya enggak baca. Itu mah kepesan apa? Coba baca Al-Quran biasa malambe awak dia lintang lagu-lagu ya mah payah jadi. Jadi dibaca Al-Quran tuh misalnya gitu ya, dilatih saja macam Alhamdulillah allazi la ilaha illa. Macam baca Fatihah itu Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Biasakan saja. Makanya mau pesan kepada guru-guru mengaji, coba lancar anak tuh membaca begitu. Jangan di Pabia enggak lancar lidahnya. Ya lidahku nampaknya apa ya. Nah coba siapa hadir enggak? Si Padil? Ada Bu? Hadir Pak. Coba baca Padil. Naam. Coba baca Pak Bet agak lebih gadang suara. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Naam. Coba kalau Pak Zuladon di rumah, masih di rumah atau di kelas Bu? Di rumah. Pak Zul, ada nggak Pak Zul? Anda ya. Coba ya. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuh. Ya. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuh. Ya, nah. Coba kalau lihat di sini. Tadi apa yang disuruh memperhatikan? Yang berwarna merah. Lihat. Di nahmaduhu. Di nasta'inuhu. Kan berwarna merah. Ini adalah berfungsi sebagai maf'ul bih. Kan menempel dengan fi'il mudhari' dia nih. Fi'il mudhari'. Kalau diletakkan di sini, jadi pengertiannya nahmaduhu. Nahmadu artinya apa arti nahmadu? Berlomba. Yang memuji. Memuji kami. Dulu kan kata kerjanya ya. Memuji kami. Kan begitu. Hu akannya. Akannya dulu. Jadi memuji kami akan dia.
dianya Allah. Terus kalau nasta'inu, meminta tolong kami akannya. Jadi inilah pelajaran kita itu. Jadi maksudnya perhatikan perbedaan kata ganti. Nah, kalau yang lama berarti aslinya ini kalau dalam pokok kalimat atau asli yang mula kita pelajari apa ini hu ini? Wa. Huwa. Sekarang dia hu saja. Jadi seperti ini. Ini aja diambil. Kan yang di depannya fi'il. Berarti ini maf'ul nih. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau diuraikan ini, alhamdulillah pokok kalimat. Sebutannya lillah. Boleh sampai ke sini terus. Tapi yang jelas lillah mewakili itu. Jadi alhamdulillah pokok kalimat. Lillahi jar majrur allazi nanti isim mausul kata sambung menghubungkan induk kalimat anak kalimat. Nahmaduhu fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu, hu, itulah dia maf'ul bih. Wow ini belum, ya ini nanti sambung. Sebenarnya kan bisa saja, udah paham kita ini ada wow, berarti bisa diulang. Alhamdulillah, ya, alhamdulillahillazi nahmaduhu, satu. Di sini ulang lagi, alhamdulillahillazi nasta'inuhu, gitu. Tapi diperpendek, ya. Nasta'inu fil mudhari, fa'ilnya adalah nahnu juga. Cuma di sini nasta'inu 6 huruf ini. Kalau sini yang 3 huruf. Ini tambahan ini. Kalau ini fi'il madinya hamida. Kalau ini fi'il madinya sudah ista'ana. Kalau yang 3 hurufnya ana. Cuma gunanya ditambah nanti itu ada maksud. Itu kan kita belum belajar. Nanti di asal usul dipelajari lebih mulai-mulailah. Coba sampai di sini paham maksudnya dari penjelasan ini. Perhatikan perbedaan kata ganti atau dhamir. Berarti di sini kata ganti atau dhamir baru nampak berfungsi sebagai maf'ul bih. Nomor 2, coba sama-sama aja bacaan. Coba. Iyahu na'madu. Terus. Wa iyahu na'budu. Iyahu nahmaduhu. Iyahu nahmadu. Wa iyahu na'budu. Ini kan kata ganti juga ini. Ini yang dhamir juga. Tapi diletakkan setelah fi'il fa'il. Jadi ini fi'ilnya, di sini ada fa'ilnya, diletakkan di sini dia. Berarti itu yang katanya tadi diletakkan di depannya. Ya. Nanti entah ada yang jauh di batas yang lain nggak tahu lah, tapi yang jelas ini dulu. Iyahu. Jadi kalau menerjemahkan kita akannya saja. Itu. Dia saja memuji kami. Akan dia saja memuji kami. Akan dia saja menyembah kami. Ini dia. Kalau ini di sini, andai kata ini mau diletakkan lagi huwa di sini, ini ambil. Jadi nahmaduhu lagi. Nahmaduhu wa nahmaduhu wa na'buduhu. Gitu. Ya. Jadi begitu di dalam Al-Qur'an itu. Jadi begitu Allah berfirman disampaikan oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Begitu caranya. Ada maksud-maksudnya. Nah, sekarang nomor 3. Lihat. Na'buduka. Kan di sini dia. Ini jadi apa yang merah ini? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Na'buduka. Wa nasta'inuka. Wa nasta'inuka. Dengan 3 ini, mengertilah kita bahwa kata ganti itu dia berfungsi sebagai maf'ul bih. Kalau dia diletakkan setelah, kalau bergandeng dengan fiilnya, maka dia ambil saja hu. Tapi kalau dia di depan, maka pakai dhamir mumpasil tadi, yang 14 tadi. Yahu. Nomor 3 ya. Ada yang bertanya, silakan. Pak Haji Ramli hadir? Enggak ada. Ya.
Ya beruntunglah yang paling rajin ibu-ibu ulang karang bahwa Pak Albert ya. Ya, Pak Albert rajin ya. Ya, yang bapak lain kita doakan supaya rajin. Ya, sebenarnya untuk dapat ilmu itu begitu juga ya, memang perlu. Yang diulak karang pun terutama yang muda-muda mesti rajin ya. Ya, memang sekarang belum terasa, tapi nanti kalau sudah lama-lama baru, oh ya. Nah, ini lagi. Nah, kan diputar-putar nomor 4. Iyyaka na'budu. Nah, di depan juga dia. Kalau mau diletakkan juga sini, na'buduka. Nah, sama ini. Wa iyyaka nasta'inu. Kalau mau diletakkan juga, nasta'inuka. Nah, jadi, itu maka waktu membaca Fatihah itu terasa kita. Cuma kalau kita enak lagu saja, itu menerawang-nerawang gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya bisa ditangkap kalau mengerti bahasanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu. Ya. Terus ada nomor 5. Nah, nomor 5 ini pengecualian supaya mengerti kita. Jadi kata Ustadz tadi kan di depan. Nah, itu fi'il fa'il di depan dia. Kalau ini, nah, warnanya pun beda. Memang di belakang, tapi kan ada syarat-syaratnya pakai illah. Nah, lihatlah di sini. Allah, nah, itu pokok kalimat. Nah, sebutannya kemarin. Allah. Apa bacanya? Allahu La ilaha la illallah. ilaha illahu. Illahuwa kan? Jadi Ya. Allah la ilaha illahu. Allah. Tidak ada diperilah, tidak ada yang ditakuti, diidolakan, yang dirindukan, yang disembah, segalanya lah kecuali dia. Nah. Terus wala na'budu, dan tidak, nah inilah nafi, dan tidak menghambakan diri kami, menyembah kami, illa iyahu. Bisa di sini pakai, tapi sudah pakai illa. Nah, tapi kalau kepada yang saja kami menyembah, mesti di sini buat iyahu na'budu. Tapi kalau begini kan sama juga tuh. Wala na'budu illa iyah. Biasanya nanti kalau membaca takbirat itu kadang-kadang disampaikan orang kayak ini. Wala na'budu illa iyah. Tapi itu yang risau Ustadz kadang-kadang kalau sudah baca-bacaan dalam Islam, sudah bahasa Arab, orang enak di lagu saja, enggak teringat dia apa itu bentuk kata itu, enggak tahu dia. Ya memang itulah katanya kan menyanyi dulu baru nanti dia resapi ya. Sama orang Yunani senandung dulu katanya. Wala na'budu illa iyah. Nah, jadi boleh di sini, tapi ini kebelakangan ini pengecualian yang nomor 5 ini ya. Nomor 6. Nah, silakan yang membaca nomor 6. Coba Ibu Didi baca ini dulu. Silakan Bu. Nomor 6. Jangan. Kalau dibuat Nasrullahi mu'minan kan lain. Ya. Sebentar ya. Halo. Waalaikumsalam. Dong kegiatan mengajar tokin naring dah. Oh, halo. Kirim. Apa bacaannya, Bu? Itu. Nasarallahu mu'minana ya. Itu ya. Nasarallahu mu'minan. Nah, itu ya. Jadi nasarallahu. Nasara bentuk apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Kalau fi'il madhi tentu ada fa'il. Mana fa'ilnya? Allah. Allah. Kalau mu'minan jadi apa? Khobar. Ya. Alun sepakat lah ya. Inilah jadi maf'ul bih. Lihat.
Jadi ini fiil, ini fa'il. Nah, ini kata benda atau kata ganti? Kata benda. Ah ya, kata benda. Ya, dikasih alif ini, alif rasam namanya membantu karena dia mau dikasih baris dua. Jadi dikasih alif ini kan sudah lama pelajari. Jadi mukminan. Jadi nasarallahu mukminan. Telah menolong Allah akan seorang mukmin. Tapi mukmin di sini enggak disebutkan pakai alif lam. Kalau pakai alif lam dia nasarallahul mu'mina. Nah, kalau satu. Karena ini umum maka nakirah namanya. Jadi nasarallahu mu'minan. Nah, ini maksud di atas perhatikan. Nah, ini perhatikan perbedaan kata ganti dhamir ya. Yang diambil tadi mana? Ya. Mana? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ini banyak. Hah? Ada? Dan ditanyakan apa tuh? Nggak ada. Nah, ayo. Terus ya. Nasarallahu mu'minan. Mu'minan ya. Maksudnya lihat soal di atas, perhatikan perbedaan kata ganti. Kata ganti sudah lewat. Perhatikan kata benda, bentuk satu, bentuk dua, bentuk banyak. Lihat sini. Ini kata bendanya berapa ini? Satu. Satu. Lihat pindah nomor 7, silakan. Coba baca lagi si Novel Habibi ya, silakan. Iya. Nasarallahu mu'minaini. Nasara bentuk apa? Fi'il? Madi. Mana fa'ilnya? Allahu. Kenapa ditulis Allahu? Ya, karena fa'il. Kalau ini fi'il, ini fa'il, mu'mina ini jadi apa? Maf'ul. Ini berapa kata bendanya ini? Dua. Itu maka kita amati. Kalau mukminan rupanya satu. Oh, kalau jadi maf'ul dua dia mukmina ini. Berarti sebelum mukmina ini apa dia? Minani. Ada alifnya. Bertukarlah dia menjadi mukmina ini. Kenapa? Oh, ini mansub juga ini. Itu yang ditanya Pak Bet dulu tuh. Mansub juga ini. Ini mansub juga. Cuma ini tanda nasabnya patah di atas. Ini tanda nasabnya diganti alif tadi dengan ya. Kalau yang di bawah ini tanda nasabnya diganti waw dengan ya. Itu makanya perhatikan bentuk kata ganti sudah, perhatikan bentuk kata benda kalau berfungsi sebagai maf'ul. Ini ya, maf'ul nih. Ini maf'ul juga mukmina ini. Ya. Jadi telah menolong Allah akan dua orang mukmin. Ya, mukmina ini. Mafhum? Nah, sekarang nomor 8. Maka digandengkan supaya bisa gandeng ya. Nasarallahu. Silakan yang ibu-ibu yang lain, ibu kawan ibu Didi. Ada ibu Ita ada? Silakan. Ya, mukminina. Kalau ini mukmina ini karena berdua. Kalau ini mukminina, ini karena banyak. Ini yang maksudnya tadi banyak laki-laki. Ya, banyak laki-laki. Jadi kalau dia sebelum jadi maf'ul, misalnya masih baris depan, mu'minun. Ini dia. Kalau ini mu'minani. Kalau ini mu'minuna.
Mu'minuna. Ya, mu'minuna. Sekarang mu'minuna ini bertukar menjadi mu'minina. Kenapa, Ibu? Kenapa bertukar menjadi mu'min? Tadi mulanya mu'minuna, tapi kok akhirnya menjadi mu'minina? Banyak. Iya, fungsinya menjadi maf'ul bih, menjadi pelengkap penderita dari nasarallahu. Jadi nasarallahu fi'il dan fa'il ini maf'ul. Jadi ini maksudnya diperhatikan maf'ulnya yang kata benda satu, yang kata benda dua, yang kata benda banyak laki-laki. Ini dia. Ya, paham? Jadi silakan. Jadi kalau di mubtada khabar kan kalau berpengaruh kepada pokok kalimat. Jadi kalau ini nasara tetap pengaruhi fi'ilnya yang Oh, ini enggak mubtada khabar nama lagi. Iya, kalau di fi'il tidak dipengaruhi oleh objeknya 1, 2, dan 3. Oh, enggak. Enggak, objek tidak dipengaruhi. Kalau mubtada khabar kan mesti 1 sama 1, 2 sama 2 kan gitu. Iya. Banyak sama banyak. Kalau fi'il fa'il enggak, ini yang dimakan sama ini yang kena objek, kena penderitaan, bisa satu orang, bisa sekare, bisa banyak. Ya. Iya. Ya. Cuma yang kita perlu perhatikan ini mukminun, mukminan. Jadi mesti hafal juga kita itu. Maksudnya mengerti juga. Coba kalau muslimun, muslimani, muslimuna. Jahilun, jahilani, jahiluna. Kafirun, kafirani, kafiruna. Munafikun, munafikani, ya. Musaddiquna, musaddiqani, musaddiquna. Gitu ya. Jadi mesti mengerti kita apanya ini, bentuk satu, bentuk dua, bentuk banyak. Ya. Kalau taksirnya pun mengerti kita. Nah, sekarang pindah nomor 9. Ustadz buatkan, kalau ini kan laki-laki ini semua ini. Ini laki-laki 1 orang, laki-laki berdua, banyak laki-laki. Sekarang pindah 1 orang perempuan. 1 orang perempuan, maka 1 orang perempuan ini mu'minatun. Coba silahkan yang siajak ada datang. Ya, ada Bu? Datang. Rizky ada, Mbak. Siapa? Rizky sama Ivan. Ya, silakan baca coba. Ini apa bacanya? Langsung. Nasarallahu mu'minatun. Ulang lagi, Pak. Nasarallahu mu'minatan. Ya. Nasarallahu mu'minatan. Mu'minatan nih. Mu'minatan baris 2. Kalau ini kan mu'minan dikasih alif membantu baris 2-nya. Itu undang-undang tuh. Kalau ini bagaimana tadi tuh? Kenapa enggak dibantu dengan alif? Karena akhirnya tamarbutah. Ingat-ingat dia. Kalau ada tamarbutah ataupun ada hamzah atau satu nanti ada seperti ya seperti Hudan, Musa, kan enggak ada itu. Tetap juga. Ini mu'minatan. Jadi nasarallahu mu'minatan. Nasara fi'il madi, Allah fa'il, mu'minatan maf'ul. Yang ke-10, lihat. Sama-sama apa? Nasarallahu mu'minatin. Iya. Kenapa mu'minatin, Pak Haji Ramli? Perempuan ya. Kenapa perempuan apa tuh? Banyak enggak. Pak Abed kenapa, Pak Abed? Karena enggak ada alif lam. Enggak juga. Ibu Didi kenapa Ibu Didi? Karena maf'ul juga, Pak. Iya, maf'ul. Ya, bagaimana? Ya, banyak. Ya, banyak. Banyak perempuan kan? Kalau banyak perempuan bagaimana? Baris bawah. Itu yang jawab. Ya, jadi kalau banyak laki-laki diganti waw dengan ya.
Kalau banyak perempuan, nggak ada yang diganti-ganti tanda anak perempuan itu memang ahli semaya, cuma ganti jadi objeknya atau mansub itu ke bawah. Ah ini dia. Itu yang aneh-aneh. Jadi biasanya itu makanya kalau banyak perempuan tadi kan ini satu perempuan. Coba kalau dua perempuan di sini, apa coba buat dua perempuan sama-sama? Apa? Iya, Mukminataini. 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 Tapi kalau untuk jadi objek ini bagaimana? Ini tadi maka dibaca baris bawah. Kenapa begitu? Undang-undangnya begitu. Ada penjamak perempuan, untuk baris atas dikasih baris bawah, begitu. Kan lucu. Untuk mansub dia dikasrahkan. Nah, itu dia. Jadi itu ya, nasarallahu mu'minatin, ya. Telah menolong Allah banyak perempuan. Nah, terus nomor 11. Yu'azzib. Ini aslinya yu'azzibu. Coba. Yu'azibullahu kafiran. Ya, yu'azzibullahu kafiran. Nah, lihat. Nah, ini kalau satu orang yang tertutup mata hati. Nah, kalau dua orang dia bertukarlah yu'azzibullahu Kiraini. Iya, kafiraini. Karena asalnya kafirani. Kalau banyak kafiruna, maka yu'azzibullahu kafirina. Sampai di sini paham? Itu maksudnya yang ini tadi kan ada kepalanya tadi. Ini perhatikan perubahan atau perbedaan kata ganti atau dhamir dan kata satu, dua, banyak laki-laki, banyak perempuan, banyak taksir yang berfungsi sebagai maf'ul bih. Kita ini sebenarnya memborong maksudnya kalau di kelas ini diajarkan satu aja gitu. Misalnya mengenai yang ini aja, yang lain-lain enggak lagi. Itu lama. Kalau kita ini agak karbitan dicapek seketik, tapi kan sering diulang-ulang, enggak perlu cemas lah. Kafirain, kafirina. Itulah dia. Nah, sobar nomor 14. Coba siapa yang berani memberi baris? Ayo, yang memberi baris lambat-lambat. Silakan Ibu Didi dulu. Coba Ibu Didi. Alimullah apa? Alimallahu Coba novel lambat-lambat. Ulang novel. Coba satu orang aja dulu supaya jelas yang benar. Coba novel dulu. Ya, coba Pak Ramli, Pak Ramli. Udah lupa nih, Ustaz. Nah, lupa. Pak Bet. Alamallahu rijla langsung sekali. Alimallahur. Gitu. Alimarahur rijla fi zulumatin. Fi zulumati. Ya, fi zulumati. Gitu. Jadi itu yang membaca. Jadi yang benarnya adalah alimallahur rajula. Ya. Rajulun. Ya, rajula itu dibaca rajula, asalnya rajulun. Alimallahur rajula fiz zulumati, ya. Enggak boleh tin karena ada alif lam. Ya. Alima dibaca alima, ya. Kenapa? Ya memang standarnya ukuran baca alima, tidak alama, ya, tidak aluma, alima, ya. Nah, kalau alima bentuk apa? Ilmadi. Mana fa'ilnya? Allahu. Allah. Ya. Ar-rajula jadi apa? Ar-rajula? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Berapa ini? Satu. Coba kalau kita buat dua. Coba. Buat saja dua dulu aslinya. Rajulani. Rajulani. Kalau jadi maf'ul? Rajuli. Iya. Rajulaini. Kalau banyak taksirnya? Ya, rijal, ya.
Ya. Oh, ini maaf. Ini sudah apa ini? Ini rijala ini. Oh ya, betul yang ini. Udah betul, saya melihat ini pula. Ini dia, ini jamak taksirnya. Ya. Yang di bawah ini 15. Jadi rajulu, ar-rajulani, ar-rijalu. Ini dia. Jadi ini menjadi maf'ulnya. Ini jadi maf'ul, jadi baca ini bagaimana? Coba dekat-dekat rupanya ya. Allahu rijal. Ya alimallahur. Rijal fil baril. Kenapa rijalu dibaca? Rijal. Rijalin. Astagfirullah. Ya, rijala. Ya. Kenapa rijala dibaca? Karena ada ma'ful bih. Iya, karena maf'ul bih. Ini mesti di atas barisnya ini. Karena dia maf'ul bih, ya. Enggak, maaf ya. Itu belum ditukar apanya. Coba ini. Itu. Kenapa berani-berani kasih baris di atas? Karena dia jadi maf'ul bih atau objek dari alima. Jadi enggak di asal-asalan dibaca itu. Jadi alimallahu. Coba ini kenapa dibaca Allahu? Coba ini pula. Kenapa dibaca Allahu? Apa jawabnya? Fa'il. Fa'il. Ya. Kenapa baris depan? Karena fa'il, karena undang-undang. Lalu kenapa ar-rijala? Karena maf'ul. Ya, maf'ul bih, undang-undang. Jadi alimallahu rijala fil barri wal bahri. Kenapa dibaca barri? Karena ada fi. Ya, karena ada fi. Ya, kenapa dibaca bahri? Menerangkan. Menerangkan. Iya, bukan mulai karena disambungkan. Ini kan belum belajar kita. Karena diatafkan dengan barri gitu jawabnya. Ya, tapi belum dipelajari. Diatafkan, disambungkan kan ada waw. Berarti aslinya fil barri, fil bahri, dipendekkan aja. Jadi fil barri wal bah. Yang sering Ustaz yang lancar-lancar baca, cuma yang itu saya khawatir Pak, jamaahnya enggak ngerti istilah pokoknya dari seisu. Jadi fil barri wal bah ya. Jadi alimallah telah mengetahui Allah seluruh laki-laki, biarpun di darat, biarpun di laut. Nah, ini lagi terus 16. Huwa mau. Jangan mau. Huwa Mu'minun. Mu'minun. Iya, huwa mu'minun. Nah, terus Fakat nasrullah. Fakat nasarahullahu. Iya, fakat nasarahullahu. Hu jadi apa gunanya hu? Maf'ul. Mana fa'ilnya? Allah. 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 Jadi jangan dibuat di sini huwa lagi. Kalau huwa di sini lagi, nanti Allah jadi apa lagi gunanya? Ya. Apa itu begitu kita melihat Quran itu. Wah, kalau begitu payah Ustadz. Itu kan payah bagi orang yang belum belajar. Yang sudah belajar kan mudah. Ya, maka mulailah kita bertekad ya. 17. Nah, silakan. Walamma Ja'a amruna. Amruna, terus Najaina. Syu'aiba. Terus walladzina amanu ma'ahu. Terus birahmatin ya, baris 2 birahmatin minna. Terus wa akhazatil lazina zalamu. Terus sayhatu. Coba ini jadi LKS. Sayhatu siapa dapat lulus bisa ikut lanjut. Coba berlomba ayo. Kenapa sayhatu barisnya?
Coba Ibu Didi dulu, Ibu Didi. Silakan Ibu Didi saja dulu. Kenapa sayhatu? Kenapa ini juga ya Pak? Ah, Pak ini juga. fa'il? Pak ini dari apa tadi? Dari Zalamu. Kalau Pak Bet, bagaimana Pak Bet? Iya, sama dengan budi fa'il, Pak. Ah, fa'il. Fa'il ya. Fa'il dari mana? Zalamu. Mengikuti enggak mengikuti? Oh, mengikuti kamu apa kasih aluna. As-sayhatu. Silakan Noval. Siapa lagi kawan-kawannya? Fadil. Anda lulus adanya tuh. Coba mau ulang balik lambe-lambe dari si kosan mau ulang dari sini ulang. Wa akhazatil ladzina zalamus sayhatu. Wa akhazatil ladzina zalamus sayhatu. Kenapa sayhatu? Silakan. Maf'ul. Sudah. Dari wawazat. Bagaimana Noval? Saya bantu Ustadz bantu. Memang ini jadi fa'il. Coba cari fi'ilnya. Ayo berlomba. Itu dia. Akhazat fi'ilnya. Karena berbaris bawah itu ini kan nyambung alif lam mati. Jadi akhazat. Nah, akhazat itu mana fa'ilnya? Akhazat. Akhazat fa'ilnya ya. Oh, kacau itu balik. Bukan ya, tapi sayhatu itu fa'il. Balik ya. Ini kalau tidak ada di belakang baru iya. Tidak ada di belakang baru. Itu mangkuk dalam membaca itu awak dicari-cari seperti itu. Kau baca. Ala dia baris tuh. Apalagi tidak ada baris ya. Jadi akhazat itu arti menyiksa. Menyiksa atau mengambil. Mengambil atau menyiksa akan ini yang jadi objeknya. Itu menyiksa akan orang-orang yang zalim. Yang menyiksanya apa? As-sayhah. Ini fa'il. Ya. Walamma ja'a amruna, setelah datang perintah kami, maksudnya siksa itu, najaina, kami lepaskanlah Su'aib, kami selamatkan Su'aib. Siapa lagi yang kami lepaskan? Ini jadi objek juga ini. Orang beriman. Jadi ini objek juga ini ya sebenarnya. Ini objek-objek juga ini. Jadi cuma dia sudah berbentuk maf'ul, maf'ul juga, cuma dia bersambung dengan rahmat dari kami. Dan kami siksalah akan orang-orang zalim. Jadi orang-orang yang beriman, Su'aib dan sebagainya diselamatkan, tetapi orang-orang yang zalim disiksa oleh sayhah. Sayhah itu adalah suara yang keras ya. Fa'asbahu fi diarihim fa'asbahu fi diarihim jasimina. Coba berlomba kita. Jasimina jadi apa fungsinya? Silakan ibu-ibu, bapak-bapak dari Ulak Karang. Maf'ul ya. Jauh ketinggalannya baru. Lalu samo manyam lapia baka duduk ijo kaji. Ya, kalau Pak Haji Ramli ya lah ya baru nompang. Kalau nalamo ada di sini Bu asbaha. Oh, asbaha. Ya. Apa itu Bu? Asbaha itu saudara kana ya. Asbaha itu kan saudara kana. Ya betul saudara kana. Terus bagaimana? Ya, kalau saudara kana itu bagaimana? Membawakan baris mengataskan baris kopan. Ya, dia menasabkan atau membaris ataskan khabar. Mana khabar dari asbahu Bu? Jasimina. Ya, jasimina. Andai kata nggak ada di sini asbahu, apa di sini dibuat muftadanya? Jasimuna. Enggak, di sini apa muftadanya nih asbahu? Asbaha. Iya, apa muftadanya? Hum. Jadi
hum fi diarihim Jasimi. jasimuna. Ya begitu aslinya tuh. Jadi hum fi diarihim jasimun. Nah, sekarang pakai asbah. Asbah ini arti berpagi-pagi, subuh-subuh, cepat-cepatnya. Maka cepat-cepat bersubuh-subuh sekali di kampung-kampung mereka itu jasimin, bergelimpangan. Maka jadilah mayat-mayat orang yang dihantam sayhah itu bergelimpangan. Kita kan belum ada itu model azabnya lagi. Mungkin ada sedikit-sedikit yang ada gempa. Ini enggak. Ada nanti suara yang sangat keras mengguntur. Jadi sehingga penghuni di daerah tertentu mati seperti tunggul-tunggul batang kelapa sawit aja. Bisa saja datang nanti itu, ya keras sekali, ya. Jasimin, aslinya jasimun, ya. Nah, oke. Nampaknya pelajaran kita sampai di sini saja, ya. Coba ini saya lompatkan kemari dulu yang ini. Nanti hari Minggu depan insya Allah kita LKS lagi. Nanti saya panggil satu-satu ya. LKS sudah ada siap. Ini dia. LKS sudah siap nih. Coba ini lagi terakhir. Coba apa bacanya nih? Wajahtu. Wajhiyah lillazi fatara samawati. Wajahtu wajhiyah lillazi fatara samawati. Terus wajhiyah jadi apa gunanya? Maf'ul. Maf'ul. Yang sebenarnya jadi maf'ul sampai mana kata-katanya? Wajhiyah lillazi Fatara. Nah, tunggu dulu. Wajhiyah ini berapa kata? 2. Yang pertama apa? 2. Wajhun. Wajahun. Baru ada ya. Ya ini yang saya sebut tadi kan ada dhamir kalau gandeng dengan benda dia kepunyaan. Tapi dia menjadi objek. Jadi wajahtu fiil dan fa'il, aku fa'ilnya, wajhiyah maf'ul tapi wajah dengan ya. Wajahku. Samawati jadi apa samawati fungsinya? Maf'ul. Kenapa baris bawah? Aturannya kan samawata. Banyak. Karena Banyak. bukan karena banyak, ini kan ada di sini. Ini tadi ya. Mana tadi tuh? Ini. Karena mu'annas baris bawah. Ya karena mu'annas mesti baris bawah. Tapi sini nggak boleh samawatin. Kenapa? Iya, bukan karena ada alif lam di sini. Ya. Terus ini 2 lagi, coba apa bacanya nih? Sami'allahu liman hamidah. Jangan samial ya. Sami'allahu. Ya, sami'allahu. Allahu jadi apa gunanya? Fa'il. Fa'il. Hu yang di sini hamidahu. Maf'ul bih. Maf'ul. Mana fa'il dari hamidah? Di mana? Huwa. Ya, tersembunyi huwa lagi. Ya, balik ke Allah. Jadi sami'allahu liman hamidah. Jadi kalau ini jangan dibuat maha lagi. Sudah mendengar aja. Allah nggak perlu maha mendengar. Yang maha mendengar itu sami', ya. Itu supaya kita sadari. Ya. Kalau Allah sebenarnya nggak perlu, maka diingatkan kepada kita aja itu maksudnya. Jadi telah mendengar Allah bagi orang yang memuji. Bukan balik ke Allah. Huwa di sini balik kepada man, ya. Telah mendengar Allah bagi orang yang memuji dianya orang akannya Allah. Hunya ini balik ke Allah. Terakhir, coba baca berlomba. Saya. Coba dari apa dulu? Dari grup Ulak Karang, silakan. Ramadan. Kitab Allah Siyam. Kenapa kitab perginya? Mana seperti ini? Kataballah. Kataballah. Fi syahrul Ramadan. Apa? Silakan. Ulang lambat. Kataballahu Asyamu fi syahrul
Kataballahus. Jangan dipotong-potong. Ya. Terus kasih baris. Fi syahrul Ramadan. Coba kasih baris. Kataballah. Kataballahu siyam. Kataballahu siyamu. Kamu. Syahrul Ramadan. Nah, Yo payah mana dapat kaji go ya. Bisa, Ya dilagi go bisa, anak. Pak. Coba Pak Bet. Kataballahu siyamu fi syahrul Ramadan. Jauh Ustaz. Marina sehari. Fi syahrul Ramadan. Coba Ibu Didi, coba Ibu Didi. Hilang. Ini teroyong. Jangan kita orang coba. Kataballahu siyamu. Coba Ibu Didi dulu, Ibu Didi jangan dipotong dulu. Coba Ibu Didi aja dulu. Ulang sekali lagi. Kutiballahu siyama. Kutiba lo Pak. Kataballah. Kataballahu siyama fi Kataballah. syahrul Ramadan. Coba kalau Pak Bet apa? Kataballahu siyama fi syahrul Ramadan. Ulang sekali lagi. Kataballahu siyama fi syahrul Ramadan. Syahrir. Kenapa pisahru? Fi syahrir. Dia menjelaskan. Iya. Fi syahri Ramadan. Ramadan kemana? Ayo, Ramadan kemana barisnya? Ke bawah. Nah, Ya, wajar saja ke bawah dulu. Tapi ini di atas gantinya ya. Ramadan ganti baris bawah ke atas. Kalau itu salah nggak apa-apa. Karena Ismul Lazilan Sarif ya. Jadi yang benarnya kataballahu siyama fi syahri Ramadana. Ya. Jadi biasa tuh kacau ikut capek lah itu mah. Orang 7 tahun beraja luntan dulu di sekolah di RT 7 tahun beraja. Ikon dah tasambi hari Minggu saja. Ya, ilahuna fakat. Jadi nanti hari Minggu depan insya Allah ya LKS-nya saya kasih kepalanya begini. Coba fungsikan kata benda ya dalam bentuk tunggal, 2, banyak laki-laki, perempuan, taksir, kata ganti dan kata penunjuk menjadi objek atau maf'ul bih. Fi'il fa'ilnya ra'aitu aja. Misalnya ini. Langsung nanti ini udah banyak soalnya, sebanyak hadirin saya tanya satu-satu. Ya. Ilahuna faqat intahina nad'u ila Allah, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal qur'ani. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Naam, syukran.